hanya Bapak saja yang tahu, apalagi beta, Bung. Kasihan sudah hitam ditanya begitu. Terima kasih. Beta juga tidak tahu. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Teman-teman masih ingat nggak waktu perdebatan antara Pendeta Ezra Soru dan katanya Ustadz Kainama pada saat perdebatan yang dilakukan beberapa saat yang lalu ya teman-teman. Itu banyak sekali menghasilkan candaan tawa begitu ya. Ya begitulah ya. Teman-teman bisa melihat hasilnya sendiri di YouTube, baik itu di pihaknya Kainama maupun di YouTube-nya Pendeta Ezra begitu ya. Yang saya pada saat itu juga kebetulan menonton debatnya. Dan memang sama sekali tidak membuat kita puas ya. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa sebenarnya nih ya teman-teman, dari awal saya tidak setuju ketika Pendeta Ezra Soru mengambil tindakan ini untuk melakukan perdebatan dengan Bang Kainama begitu ya. Kenapa? Karena teman-teman pasti tahu kualitasnya mengenai apa yang disampaikannya. Bahkan kita sudah tahu sebenarnya cerita-cerita yang dia sampaikan mengenai kekristenan itu tidaklah valid. Saya pinjam bahasanya ya, tidaklah valid begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kita tahu siapa yang berkualitas pada saat perdebatan tersebut ya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman muslim pun saya rasa pada kesempatan itu Pak Ezra menjawab dengan baik dan saya merasa puas. Yang sebelumnya saya merasa tidak penting untuk melakukan perdebatan ini, tetapi ternyata apa yang Tuhan kehendaki lewat perdebatan ini, Pendeta Ezra menyampaikan Injil yang luar biasa kepada setiap orang yang mendengarkan pada saat itu. Dan tidak segan-segan, bahkan dalam ajakannya Pendeta Ezra mengingatkan Ustadz Kainama untuk kembali kepada Yesus Kristus. Nah teman-teman, dari semua perdebatan atau semua ketidaksetujuan antara pihak satu dan pihak dua, ada satu momen di mana sebuah pertanyaan ini akan menyatukan jawaban yang sama mengenai apa yang ditanyakan oleh seorang audiens. Dan jawaban ini betul-betul membuat saya ya acungi jempol ya, karena di tengah-tengah kelucuan perdebatan ini teman-teman, ternyata ada satu jawaban yang betul-betul sama dan satu hati, baik itu Ustadz Kainama dan Pendeta Ezra Soru. Dan saya rasa ini adalah ya untuk mendinginkan suasana lah ya. Nah, maka kita akan mendengarkan apa yang menjadi persamaan pandangan antara Pendeta Ezra Soru dan Ustadz Kainama saat perdebatan terjadi. Ini dia. Ya, ini pertanyaan saya tujukan ke Pak Pendeta. Ya, tapi saya mau menanyakan ini satu hal sebenarnya Bu, ke Pak Pendeta. Boleh ya? Atau kalau boleh, atau kalau boleh dua-duanya nanti akan memberikan tanggapan. Iya, boleh ya Pak ya? Boleh ya Bu? Boleh. Ya, saya kalau boleh, saya juga nanti Pak Pendeta boleh, ya Pak Ustadz boleh menanggapi. Oke, baik Bu, ya terima kasih ini. Sebenarnya saya tujukan ke Pak Pendeta sih. Ya, oke baik. Saya mengambil dari sebuah doa di Kristen yang mengatakan bahwa Yesus wafat, dimakamkan, dan pada hari ketiga bangkit dan naik ke surga, duduk di sisi Allah. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Pertanyaan saya adalah, kapan Yesus akan datang kembali untuk mengadili orang hidup dan yang mati itu? Atau hari penghakiman itu kapan akan terjadi? Terima kasih. Saya jawab dulu ya. Boleh Pak Ustadz.
Itu sebetulnya dari Athanasian Creed awalnya ya. Lalu Nicene Creed. Jadi ada dua macam ya. Ada Athanasian ya Bung. Bung siapa namanya Bung? Ya Bung lah pokoknya. Bung, sehat-sehat ya. Terima kasih sudah tanya. Jadi begini Bung, kalau saya ditanya tentang hal itu, saya akan jawab bahwa ada dua. Pertama yang Nicene Creed, lalu Athanasian Creed. Kalau Athanasian Creed lebih keras itu. Karena di awal pertama bukaannya ada bagian doa tersebut yang mengharuskan orang itu harus Katolik, kalau tidak selamat. Itu Athanasian Creed. Lalu Bung tanya yang tentang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Maksudnya gitu Bung ya? Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada aku percaya kepada orang kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Sembahan, lalu kita nyanyi kidung jemaat gitu. Yang Bung tanya kapan? Waduh Bung, tidak ada seorang pun yang tahu. Anak tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Apalagi beta Bung. Kasihan sudah hitam ditanya begitu. Terima kasih. Apa dia tahu Bro? Sama, beta juga tidak tahu. Oke teman-teman, nah demikianlah video singkatnya ya, di mana di tengah-tengah perdebatan ada sebuah pertanyaan dari seorang audiens dan memang tidak disebut namanya, menanyakan ya, kapan kedatangan Yesus kedua kalinya? Dan jawaban dari Ustadz Kainama dengan Pendeta Esra Soru sepakat mengatakan bahwa tidak ada yang tahu. Memang betul teman-teman. Di Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang tahu mengenai kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Tidak ada yang tahu persis, ya. Jadi ini menjadi misteri bagi orang-orang yang percaya. Tetapi apa yang Yesus ingatkan tentang kedatangannya, ada tanda-tanda, sebuah tanda. Maka oleh sebab itu, dia selalu mengingatkan berjaga-jagalah. Sebab kita tidak tahu kedatangan Tuhan Yesus itu disamaartikan atau sama halnya seperti pencuri yang datang tidak diketahui tuannya. Ya. Jadi mari kita sama-sama menjaga hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan, dan demikianlah pesannya. Mari kita terus hidup dalam Tuhan untuk kita terus berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.